Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Nike KD19. Seri sebelumnya KD18, jujur aja gue nggak bahas di sini karena Nike berasa kayak males gitu nge-launching sepatunya. Tooling yang dipakai itu sama kayak KD17, teknologinya pun sama. Berasa kayak main aman banget dan yang dibedain cuma bagian uppernya aja. Kalau brand lokal yang ngelakuin kayak gitu ya gue masih bisa maklum lah ya. Tapi sekelas Nike dengan capital yang segede itu, apalagi ini seri signature dari Kevin Durant, salah satu the best player di NBA, kayaknya treatmentnya nggak yang gitu-gitu amat dah. Makanya sekarang di sepatu Nike KD19 mereka ngelakuin perubahan yang gede banget. Berasa kayak dirombak total gitu. Dan di video kali ini kita bakal lihat sebagus apa seri dari Nike KD19. Pertama, boxnya dulu guys. Karena gue suka sama boxnya. Nih, boxnya depannya warna hijau, glossy-glossy gitu. Di bagian samping juga ada elemen-elemen glossy-nya yang menurut gue berasa cakep banget. Dan dari shoe papernya, ini kalau kita buka, nih, shoe papernya juga ada tulisan KD sama gambar uang gitu yang menunjukkan ini isi money lah ya, nickname dari Kevin Durant. Nih guys, sepatunya kayak gini. Beuh, kelihatan futuristik banget nggak sih? Modelannya itu beda kayak sepatu basket yang sering kita jumpai saat ini. Konstruksi upper yang dibuat dengan sistem double lace, jadi sisi midsole-nya di sepatu ini tuh nggak kelihatan. Emang selalu berasa beda. Dimana ini juga pastinya punya tujuan supaya kaki kita itu makin nyatu sama keseluruhan konstruksi upper yang ada di sepatu ini. Meskipun kalau ngelihat dari sisi material yang ada di sepatu ini, rasanya kaku banget cuy, asli. Pakai build material sintetik yang mengcover hampir keseluruhan uppernya. Ini tuh material yang menurut gue sih selain berasa nggak breathable sama sekali, ini juga jadi material yang pastinya butuh banget waktu break-in time. Dan dengan penggunaan material seperti ini, pastinya juga ngaruh dari sisi fit sepatunya ya. Waktu pertama kali gue pakai, berasa kayak susah banget ngedapetin flex zone di area depan, sehingga di bagian lockdown area heel, gue ngerasa ada sedikit heel slippage waktu menggunakan sepatu ini juga. Untungnya sih nggak yang parah-parah banget, dan balik lagi, kalau misalnya kalian punya waktu, punya kesabaran untuk nunggu material upper yang ada di sepatu ini break in, ya secara keseluruhan fittingnya juga bakal lebih nyaman waktu kalian pakai. Dan buat kalian penasaran sama sizingnya, sepatu ini menurut gue jadi salah satu sepatu yang kalian harus coba dulu deh untuk nemuin sizing yang pas. Karena di sepatu ini gue coba pakai true to size, fitnya itu berasa snug banget terutama di area depan. Tapi kalau misalnya gue mau upsize, kayaknya fitting di area heel juga jadi salah satu concern yang perlu banget diperhatiin. Buat kalian yang punya kaki lebar, rasa-rasanya sih ini bakalan jadi sepatu yang nggak bakal cocok sih buat kalian. Secara ya itu di area depannya itu berasa snug banget. Buat kalian yang punya kaki narrow, pengen fitting sepatu yang sangat-sangat bantuan, kalian bisa pakai true to size di sepatu ini. Tapi ya sekali lagi ada tendensi untuk coba naik setengah size untuk ngedapetin ruang ekstra di bagian depannya. Terlepas heelnya ya itu sih yang berasa agak aneh sih kalau menurut gue. Yang gue suka dari experience waktu pakai sepatu KD19 ini ada di bagian talinya ya. Talinya tuh berasa premium banget dan ngingetin gue sama sepatu Nike GT Cut pertama. Feel-nya itu soft, ada kesan empuk-empuknya, dan waktu kalian tarik talinya dengan kencang, sepatu ini tetap bisa ngasih sensasi yang nyaman terutama di bagian atas punuk kaki gue. Dan bagian yang menurut gue paling stand out dari sepatu KD19 ini ada di bagian cushionnya, dimana sekarang Kevin Durant balik lagi pakai teknologi full length Zoom Strobel yang dikombinasikan dengan Cushlon 3.0. Ini tuh jadi kombinasi cushion yang menurut gue berasa mantep banget dan udah gue kangenin dari zaman sepatu Nike KD14. Feel-nya tuh berasa responsif terutama di area depan, ada empuk-empuknya juga di area heel, dan meskipun secara midsole ataupun cushioning system yang ada di sepatu ini kayak ke cover dengan penggunaan material upper yang kelihatan kaku kayak gini, tapi sebenarnya kalian tetap bisa tekan-tekan bagian belakangnya dan tetap ngedapetin feedback di area cushion sepatu ini juga. Bisa dibilang cushion tuh jadi bagian yang sangat berasa di atas rata-rata untuk sepatu KD19 ini, terutama kalau dibandingkan dengan kebanyakan sepatu basket zaman sekarang. Kalau ngomongin detail traction sih, ini jadi salah satu desain yang gue demen juga, dimana Nike pakai pola traction yang terinspirasi dari nomor punggungnya Kevin Durant. 35 sama 7.
Kadang-kadang kelihatan angka 35-nya, kadang-kadang kebaca angka 7-nya. Dan di sepatu ini secara build-nya sendiri terbilang cukup tebal, implementasinya terbilang konsisten dari atas sampai bawah sepatunya. Dan ini juga menggunakan XDR, jadi kalau misalnya kalian pengen gunain sepatu ini di lapangan outdoor, secara durability rasa-rasanya ini bakal jadi salah satu implementasi traction yang bisa diandalkan. Cuma balik lagi, dari sisi tractionnya oke, dari sisi midsole-nya pun juga cushioning oke, tapi dari sisi breathability upper itu yang jadi pertimbangan utama sih di sepatu ini kalau mau dipakai buat tempur outdoor. Kalau mainnya siang-siang mungkin kepikiran, tapi kalau mainnya malam ya mungkin masih bisa sih. Dan sebenarnya kalau ngomongin secara keseluruhan support di sepatu KD19 ini, sebenarnya bagian setengah ke bawah lumayan ngingetin sama sepatu Nike KD14. Shape di area bawah sepatunya menurut gue sih udah oke banget. Ada outrigger di bagian samping. Secara material dapat memberikan containment yang oke dari sisi lateral support dan juga padding-padding dari sisi bagian heel sama di area tang. Itu sebenarnya oke aja sih. Yang balik lagi jadi masalah adalah dari sisi kekakuan material upper yang ada di sepatu ini. Kalian kudu bener-bener sering-sering pakai sepatunya, kudu nge-break in dulu, dan intinya sekali lagi kalau pengen bikin sepatu ini jadi lebih enak, ya harus sering-sering dipakai sih guys. Dan satu hal juga yang gue notice waktu pakai sepatu ini juga build-nya lumayan berat sih. Jadi kalau gue bisa timbang, di sini udah gue siapin timbangan juga. Kita bakal lihat nih bener atau enggak berat. Nih, 514. Ini jadi salah satu sepatu basket terberat yang gue cobain di tahun 2026 ini guys. 500 gram tuh kayak perbandingannya kayak Jordan Retro gitu, sepatu yang udah lama gitu. Dan by the way, buat kalian tertarik sama sepatu Nike KD19 ini, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Sepatu ini dijual dengan harga 2.300.000. Yan, regone piro Yan? Oke. Harganya 2.479.000, gue harus tanya dulu tadi. Dan buat kalian tertarik, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point, dimana kalian juga bisa nemuin berbagai macam sepatu basket yang keren-keren banget di sana guys. And that's about it, review untuk sepatu Nike KD19. Gue ngerasa sebenarnya sepatu KD yang kali ini tuh mungkin lebih ditujukan untuk fashion juga sih. Secara looks-nya tuh menurut gue fashion banget gitu. Kelihatan futuristik, kelihatan sangat-sangat keren dari sisi visual estetiknya, beda sama kebanyakan sepatu basket zaman sekarang. Terlepas dari sisi materialnya perlu jadi salah satu aspek yang sangat-sangat kalian pertimbangkan. Tapi baik lagi, kalau kalian merupakan pemain basket yang penting kelihatan unik, kelihatan keren di lapangan, ini jadi salah satu sepatu basket yang emang ya kelihatan beda banget gitu. Bahkan secara launchingnya sendiri, KD ya nge-collabin sama Drake juga, terus dipakai sama artis-artis yang lain. Dan menurut gue jadi salah satu sepatu basket yang secara looks-nya itu sangat-sangat dipertimbangkan. Secara cushioning juga menurut gue sangat-sangat enak gitu dari sisi build yang ditawarkan. Dan mungkin buat kalian yang emang udah ngefans sama Kevin Durant, nge-koleksi sepatunya, ini jadi salah satu item yang menurut gue sih berasa beda dibandingkan dengan rilisan-rilisan sebelumnya. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Pengen keren-kerenan atau yang penting enak dipakai main gitu?